Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K tahun 2022 untuk 3 kompetensi sekaligus teman-teman, yaitu sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Dan kita sudah sampai di part 7. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 6, silahkan cek linknya di kolom deskripsi, oke? Dan buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe channel ini, Mimin ingatkan untuk subscribe dulu channel ini dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa klik juga tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lihat dulu materi sosiokultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, yaitu yang pertama kepekaan terhadap perbedaan budaya, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Selanjutnya materi tentang manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021, yaitu integritas, terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Bagaimanakah prediksi soalnya? Kita langsung saja ke soal yang pertama. Suatu hari Anda mendengar keributan. Ternyata keributan tersebut berasal dari tetangga Anda yang sedang bertengkar dengan pasangannya. Anda melihat terjadi tindak kekerasan saat pertengkaran berlangsung. Sikap Anda adalah A. Berusaha memahami keadaan kedua belah pihak. B. Tidak ambil pusing karena itu urusan rumah tangga mereka. C. Mengambil beberapa bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. D. Menengahi pertengkaran tersebut agar tidak berlanjut dengan kekerasan yang lebih parah. Atau E. Mengumpulkan warga sekitar agar menjadi saksi. Nah, apa nih jawabannya teman-teman? Ada keributan dan keributan itu ada juga KDRT-nya teman-teman ya, tindak kekerasannya. Tapi bukan dialami oleh Anda sendiri, tapi oleh tetangga Anda ya. Tetangga Anda. Nah, tindakannya apa teman-teman nih? Berusaha memahami, ini kalau hanya memahami saja berarti tidak memberikan solusi teman-teman ya. Jadi ini kita eliminasi saja ya teman-teman. Kemudian tidak ambil pusing, ini juga tidak ada solusinya, kita eliminasi. Kemudian mengambil beberapa bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Ini kita keep dulu teman-teman. Karena ada tindakan untuk tindak kekerasan ini ya teman-teman ya, tindak kekerasan. Kemudian yang D, menengahi pertengkaran tersebut agar tidak berlanjut dengan kekerasan yang lebih parah. Ini menengahi pertengkaran. Ini juga kita keep ya teman-teman ya. Atau E, mengumpulkan warga sekitar agar menjadi saksi. Ini agar menjadi saksi apa teman-teman? Padahal di sana sudah terjadi keributan. Pasti warga sekitar langsung berkumpul ya, sama halnya seperti Anda. Dalam soal ini pasti langsung berkumpul teman-teman. Jadi ini kita eliminasi saja teman-teman. Nah, menurut Mimin yang memiliki poin yang tinggi antara C atau D teman-teman ya. Poin 4 atau 5 berada di C atau D. Nanti jika teman-teman merasa kebingungan dan waktu tinggal sedikit, kalian kalau sudah eliminasi seperti ini langsung saja pilih yang paling tepat antara C dan D gitu teman-teman ya, kalau sudah dieliminasi seperti ini. Tidak perlu lama lagi mana yang 5 atau mana yang 4 teman-teman ya, kalau waktunya sudah hampir berakhir. Nah, di sini kita lihat teman-teman, kita lihat mengambil beberapa bukti dan langsung melapor ke pihak berwajib, atau kita menengahi pertengkaran teman-teman. Ya, karena ini kita sebagai tetangga dan yang mendapat tindak kekerasan itu adalah orang lain. Yang pertama kita lakukan menurut Mimin adalah menengahi pertengkaran terlebih dahulu teman-teman ya. Ini menurut Mimin yang memiliki poin 5 teman-teman. Sedangkan yang C ini poinnya 4. Boleh kita memiliki perbedaan pendapat teman-teman karena untuk kompetensi sosiokultural dan manajerial ini sangat tergantung dari yang buat soal. Kalau teman-teman misalkan menjawab, atau saya misalkan menjawab D, bisa jadi pembuat soalnya C ya. Jadi kita boleh beda pendapat. Jika teman-teman menurut kalian jawabannya bukan D, silahkan komen di kolom komentar. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 2.
Anda seorang karyawan sebuah perusahaan. Direktur perusahaan selalu meliburkan semua karyawan saat Idul Fitri dan Idul Adha. Anda seorang non-muslim. Sikap Anda adalah A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau ada pilihan seperti ini, maka jawabannya ada di antara A dan E untuk jawaban yang paling tinggi menurut Mimin teman-teman. Sedangkan yang B sampai D ini poinnya antara 2, 3, dan 4. Kemudian kita lihat apakah di soal itu positif atau negatif gitu teman-teman. Seperti yang ini, perusahaan meliburkan semua karyawan saat Idul Fitri. Idul Fitri dan Idul Adha ini kan salah satu hari besar yang harus dilakukan oleh umat muslim teman-teman ya. Dan ini sekali dalam setahun. Sama seperti yang non-muslim juga kalau ada hari-hari besar pasti diliburkan teman-teman. Jadi ini adalah hal yang positif. Kalau halnya positif berarti kita akan pilih yang A, yaitu sangat setuju. Gitu teman-teman ya. Kalau isi soalnya itu negatif, maka ambil yang E, sangat tidak setuju, seperti itu. Ini untuk nomor 2, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Anda mengikuti kegiatan reuni bersama teman kuliah Anda. Teman Anda mengajak mencicipi suatu menu favoritnya. Setelah Anda melihat menu yang dimaksud, ternyata menu tersebut tidak halal menurut agama Anda. Reaksi Anda adalah A. Mencoba sedikit saja agar teman saya merasa senang. B. Tidak mencoba dan menjelaskan alasan saya dengan jujur. C. Mencoba kemudian izin ke kamar mandi untuk memuntahkannya. D. Tidak mencoba dan mengatakan saya tidak suka. E. Tidak mencoba dan menceramahi teman saya. Nah, apa nih teman-teman jawabannya? Kalau kalian diminta mencicipi menu yang tidak halal. Kalau tidak halal ini tidak ada negosiasi teman-teman ya. Tidak halal berarti tidak usah dimakan. Itu sebenarnya teman-teman hakikatnya teman-teman ya. Meskipun mungkin kalau kalian mau mencicipi itu ya urusan teman-teman. Tapi kalau ada di soal, kalau dia bilang tidak halal maka jangan dicoba teman-teman. Itu menurut Mimin teman-teman ya. Oke, kita lihat yang A ini mencoba sedikit. Langsung saja kita eliminasi meskipun alasannya baik. Misalkan seperti ini ya, saya ingin melihat teman saya merasa senang misalkan. Tapi mencoba sedikit tidak halal, langsung saja dieliminasi. Kemudian yang B tidak mencoba dan menjelaskan alasan saya dengan jujur, ini kita keep dulu. Kemudian yang C mencoba, ini langsung saja eliminasi. Meskipun dia memuntahkannya nanti, eliminasi saja teman-teman. Kemudian yang D tidak mencoba dan mengatakan saya tidak suka. E tidak mencoba dan menceramahi teman saya. Nah ini tidak mencoba teman-teman. Oke, kira-kira mana yang lebih tinggi poinnya teman-teman? B, D, atau E? Ini yang bedanya adalah alasannya ya. Kalau yang ini alasannya jujur, kalau yang ini alasannya tidak suka, kalau yang ini langsung diceramahi. Tentu yang paling tinggi poinnya adalah yang B teman-teman ya. Menjelaskan alasan dengan jujur bahwa makanan itu tidak halal bagi kita teman-teman. Pasti mereka akan mengerti. Itu jawabannya nomor 3 adalah yang B teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anda merupakan salah satu guru di sekolah maju terus. Anda memiliki banyak rekan guru dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang cuek, ada yang ramah, ada yang sering berkomentar atas apapun, dan lain sebagainya. Pada saat rapat berlangsung, Anda memberikan pendapat akan tetapi salah satu rekan Anda menyanggah pendapat Anda. Reaksi Anda adalah A. Kesal karena dia memotong pembicaraan saya. B. Berharap ada yang menyanggah pendapatnya agar dia mengerti perasaan saya. C. Menjadikan sanggahannya sebagai bahan evaluasi. D. Menerima dan mendengarkan sanggahannya. Atau E. Setiap orang berhak melakukan sesuatu yang mereka kehendaki. Nah, di sini intinya adalah ada yang menyanggah pendapat ya teman-teman ya. Mana dia? Ini dia, menyanggah pendapat Anda. Nah, reaksinya seperti apa? Kalau adanya rapat teman-teman, rapat atau dalam forum apapun, kalau ada yang menyanggah pendapat kita, itu adalah sesuatu yang wajar teman-teman ya menurut Mimin. Itu adalah hal yang wajar. Jadi meskipun dalam hati mungkin teman-teman merasa kesal atau apa, usahakan kalau menjawab soal jangan ambil yang itu teman-teman, seperti yang A ini ya, kesal. Ini langsung saja eliminasi karena bukan jawaban yang memiliki poin yang tinggi teman-teman. Kemudian apalagi yang ini, berharap ada yang menyanggah pendapatnya agar dia mengerti perasaan saya, ini berarti dia
kesal juga ya, dia ingin seseorang membalas gitu. Jadi ini juga dieliminasi ya, bukan jawaban yang bijak. Kemudian yang C, menjadikan sanggahannya sebagai bahan evaluasi. Nah, di sini ada solusinya, yaitu menjadikan sanggahan sebagai bahan evaluasi. Kita keep dulu teman-teman. Yang D, menerima dan mendengarkan sanggahannya. Ini kita keep juga. Kemudian yang E, setiap orang berhak melakukan sesuatu yang mereka kehendaki. Ini tidak ada solusi ya. Meskipun dia bilang di sini setiap orang berhak melakukan sesuatu, berarti tapi tidak ada kejelasan pendapat dia apakah dia menerima disanggah atau bagaimana gitu. Ini sama halnya dengan 50-50 teman-temannya, jadi ini kita eliminasi teman-teman. Sekarang antara C dan D, apakah kita menjadikan sanggahan itu sebagai evaluasi atau kita hanya mendengarkan saja sanggahannya? Tentu jawaban yang lebih tepat, memiliki poin yang lebih tinggi yang C teman-teman menurut Mimin ya. Menjadikan sanggahannya sebagai bahan evaluasi. Kalau yang D ini hanya menekankan bahwa Anda menerima dan hanya mendengarkan sanggahannya teman-teman, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kalau yang C ini ada, yaitu menjadikan sanggahan tersebut sebagai bahan evaluasi. Jadi nomor 4 ini yang memiliki poin yang paling tinggi yaitu yang C, kemudian yang D ini memiliki poin 4 menurut Mimin teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu hari Anda mendapatkan pelecehan dan kekerasan dari orang tak dikenal. Mereka juga mengambil barang-barang berharga milik Anda. Sikap Anda adalah A, trauma dan tidak mau bergaul. B, melupakan hal tersebut dan berdoa semoga tidak terulangi lagi. C, tidak bepergian lagi tanpa teman. D, melaporkan ke pihak berwajib, atau E, mengumpat dan merasa sial. Nah, di sini yang mendapatkan pelecehan dan kekerasan itu adalah Anda sendiri misalkan ya. Semoga tidak terjadi teman-teman, ini hanya soal ya. Pelecehan dan kekerasan dan mengambil barang-barang, berarti ini juga dengan pencurian teman-teman. Maka sikap teman-teman apa? Yang A ini kalau hanya trauma dan tidak mau bergaul, ini berarti langsung terpuruk teman-teman ya, jadi jangan diambil jawaban ini, kita eliminasi saja. Kemudian yang B, melupakan hal tersebut dan berdoa semoga tidak terulangi lagi. Ini tidak ada solusi teman-teman ya, melupakan dan berdoa. Berdoa memang salah satu hal yang baik teman-teman ya, tapi tidak solusi secara nyatanya tidak ada teman-teman. Nah kemudian ini boleh kita eliminasi teman-teman ya. Yang C, tidak bepergian lagi tanpa teman. Ini berarti dia bergantung pada orang lain teman-teman ya, bergantung pada orang lain. Tapi kita keep dulu. Kemudian yang D, melaporkan ke pihak berwajib. Nah setelah mendapatkan kekerasan dan pelecehan ini langsung melapor ke pihak berwajib, kita keep juga. Kemudian yang E, mengumpat dan merasa sial, ini hanya menambah masalah teman-teman, jadi kita eliminasi. Sekarang antara C dan D, apakah kita memilih bergantung kepada orang lain atau tindak lanjut kita adalah melaporkan ke pihak berwajib? Kalau menurut Mimin yang lebih banyak poinnya adalah yang, ya benar teman-teman ya, yang D. Yang D ini poinnya 5. Sedangkan yang C ini 4. Ya, jadi kalau kita dapat pelecehan atau kekerasan, kemudian pencurian, itu langsung saja dilaporkan ke pihak berwajib ya teman-teman ya. Jangan ditunggu-tunggu lagi supaya mereka langsung ditangkap dan tidak terulang lagi untuk orang lain gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Anda mendapatkan kabar bahwa rekan kerja Anda tidak masuk karena mengalami kecelakaan. Sikap Anda adalah A, langsung pergi menjenguknya karena kami adalah sahabat. B, izin untuk menjenguknya dan melanjutkan bekerja setelah waktu makan siang berakhir. C, mengumpulkan karyawan lainnya untuk pergi menjenguk bersama-sama. D, menelpon untuk memastikan keadaannya kemudian kembali bekerja. E, saya masih sibuk bekerja dan menjenguknya nanti saja. Jawaban yang mana teman-teman? Rekan kerja tidak masuk karena mengalami kecelakaan. Nah, yang A langsung pergi. Karena kami adalah sahabat, ini berarti dia meninggalkan pekerjaannya teman-teman saat itu ya, tanpa izin juga. Berarti kita eliminasi saja. Kemudian yang E, izin untuk menjenguknya dan melanjutkan bekerja setelah makan siang berakhir. Berarti ini dia juga menunda pekerjaannya dan lebih memilih untuk menjenguk temannya teman-teman ya. Ini juga bukan prioritas menurut Mimin teman-teman ya. Karena di sini kita harus bersikap profesional teman-teman ya, integritas teman-teman. Jadi harus mendahulukan pekerjaan terlebih dahulu dibandingkan dengan
kepentingan pribadi, teman-teman. Kemudian yang C, mengumpulkan karyawan lainnya untuk pergi menjenguknya bersama-sama. Tapi ini tidak ditekankan kapan akan dijenguk, apakah langsung atau tidak. Jadi yang ini Mimin eliminasi juga, teman-teman. Kemudian yang D, menelpon untuk memastikan keadaannya kemudian kembali bekerja. Nah, ini dia menelpon dulu untuk memastikan keadaan dan dia kembali bekerja. Berarti dia lebih mengutamakan bekerja dulu ya. Meskipun dia hanya menelpon, meskipun dia mempedulikan temannya dengan menelpon dulu, teman-teman ya. Tapi dia di sini sebenarnya prioritasnya lebih ke bekerja, teman-teman. Kemudian saya masih sibuk bekerja dan menjenguknya nanti saja. Oke, ini memang prioritas kerja, teman-teman, tapi kalimatnya itu tidak begitu peduli kepada teman ya, teman-teman ya. Coba kita lihat, saya masih sibuk bekerja dan menjenguknya nanti saja. Jadi kalimatnya seolah-olah dia itu tidak peduli dengan orang lain gitu, teman-teman. Meskipun di sini ada juga kalimat untuk menjenguknya nanti saja. Jadi antara D dan E, Mimin lebih memilih yang D, teman-teman. Jadi dia memilih menelpon temannya dulu, kemudian tetap bekerja ya, tetap bekerja. Gitu, teman-teman. Jadi nomor 6 ini jawabannya yang D menurut Mimin. Jika kalian punya jawaban yang lain A, B, C, atau E, silahkan komen di kolom komentar dan sertakan alasannya, teman-teman ya. Kita bisa sharing di sini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Suatu hari Anda bertamu di rumah pasangan Anda. Mereka menghidangkan makanan yang kurang Anda sukai. Sikap Anda adalah A, mengatakan bahwa saya sedang berpuasa, B, tidak menyentuh makanan dan berterus terang, C, hanya minum air, D, ikut makan bersama untuk menghormati keluarga pasangan, atau E, pamit pulang jika saya sudah lapar. Di sini, teman-teman, makanannya kurang Anda sukai. Kurang Anda sukai berarti tidak ditekankan seperti soal sebelumnya, teman-teman ya. Berarti ini masih halal karena tidak disebutkan di sini halal atau haramnya. Kemudian tidak juga mengakibatkan Anda alergi, hanya di sini ditekankan bahwa makanan itu kurang Anda sukai. Berarti bisa dimakan, teman-teman ya. Bisa dimakan, tidak alergi dan tidak juga haram, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan eliminasi dulu, teman-teman. Mengatakan bahwa sedang berpuasa ini termasuk kebohongan, teman-teman, kita eliminasi. Kemudian yang B, tidak menyentuh makanan dan berterus terang. Ini dia mau terus terang bahwa dia tidak suka, teman-teman ya, padahal sudah diundang. Tapi nggak apa, kita keep dulu. Kemudian yang C, hanya minum air saja. Berarti dia tidak mau makan ya, teman-teman, hanya menonton. Ini kita eliminasi. Kemudian ikut makan bersama untuk menghormati keluarga pasangan. Ini dia mau mencicipi, kita keep dulu. Kemudian pamit pulang jika saya sudah lapar. Ini dia memilih makan di rumahnya ya. Nah, di sini padahal dia sudah diundang, teman-teman ya, sudah diundang untuk makan bersama. Jadi kalau menurut Mimin, karena makanan itu masih bisa dimakan meskipun kurang disukai, maka setidaknya harus dicoba. Jadi ikut makan bersama untuk menghormati keluarga pasangan, itu menurut Mimin, teman-teman ya. Oke, kalau kita tidak menyentuhnya atau tidak, hanya minum air atau misalkan tidak mau makan, itu termasuk kita tidak menghargai keluarga pasangan ya, padahal mereka sudah mengundang. Jadi yang nomor 7 ini Mimin lebih memilih yang D sebagai poin yang paling tinggi, teman-teman, yaitu ikut makan bersama untuk menghormati keluarga pasangan. Itu, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Anda adalah sekretaris panitia sebuah kegiatan besar yang baru saja selesai dilaksanakan. Ketua panitia meminta Anda melakukan rekayasa laporan pertanggungjawaban agar dana masuk sesuai dengan dana yang keluar. Sikap Anda adalah A, menolak dan tidak mau ikut campur, B, menolak dalam hati karena Anda takut dimarahi, C, menolak dan mengingatkan ketua panitia bahwa tindakannya salah, D, segera melaporkan ke pihak berwajib, atau E, pura-pura tidak paham permintaannya. Oke, teman-teman, sebelum kita menjawab nomor 8 ini, buat kalian yang belum like dan subscribe, silahkan dukung Mimin dulu untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like juga ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita lanjut kembali. Nah, ini apa jawabannya, teman-teman? Ini ketua panitia meminta Anda untuk melakukan kecurangan, teman-teman ya, korupsi sebenarnya ini. Dan tindak seperti itu harus dilawan dengan tegas, teman-teman. Jadi kalian tidak boleh menerima permintaan dari ketua panitia ini, teman-teman ya.
Oke, kita lihat yang A menolak dan tidak mau ikut campur. Ini kita keep dulu ya, karena dia menolak. Kemudian yang B menolak dalam hati karena Anda tidak takut dimarahi. Berarti dia tidak menolak secara langsung ya. Ini tentu yang A ini lebih banyak poinnya dibandingkan yang B. Kenapa? Karena ini langsung menolak secara terang-terangan teman-teman. Sedangkan yang B hanya dalam hati. Kita eliminasi saja yang B. Kemudian yang C menolak dan mengingatkan ketua panitia bahwa tindakannya salah. Kita keep. Ini ada kelanjutannya itu mengingatkan juga. Kemudian yang D segera melaporkannya ke pihak berwajib. Ini langsung melaporkan. Kita keep dulu, nanti kita eliminasi lagi. Kemudian yang E pura-pura tidak paham permintaannya. Ini pura-pura tidak paham, tidak ada tindak lanjut juga teman-teman. Kita eliminasi teman-teman ya. Sekarang antara A dan C kita lihat ini sama-sama menolak, tapi kalau yang A ini tidak mau ikut campur. Sedangkan kalau yang C, ia mengingatkan ketua panitia. Ini ada tindakannya itu mengingatkan. Sehingga di sini yang C ini lebih banyak poinnya dibandingkan yang A kita eliminasi. Sedangkan yang C dan yang D ini teman-teman, kita lihat apakah kita mengingatkan dulu ketua panitia atau kita langsung laporkan ke pihak berwajib. Mana nih teman-teman? Oke, kalau menurut Mimin ini jawabannya yang C teman-teman. Kenapa bukan yang D? Karena dia belum melakukan. Dia hanya berencana melakukan dan meminta sekretaris atau Anda sebagai sekretaris untuk melakukan hal tersebut. Jadi dia meminta sekretaris untuk bekerja sama melakukan ini. Tapi dia belum melakukan, jadi kita tidak bisa melaporkannya ke pihak berwajib teman-teman ya. Jadi yang D ini juga bukan jawaban yang tepat, sehingga jawabannya adalah yang C teman-teman, yang memiliki poin yang paling tinggi, yaitu menolak dan mengingatkan ketua panitia bahwa tindakannya salah. Gitu teman-teman ya, kita lanjut ke soal nomor 9. Jika Anda mengalami kegagalan, maka A. Saya akan merenung sepanjang hari, B. Saya mengevaluasi diri dan segera bangkit, C. Saya menganggap ini kemalangan hidup saya, D. Saya meminta atasan untuk mengoreksi saya, atau E. Saya menganggap belum rezeki saya. Oke teman-teman, apa jawabannya? Kalau mengalami kegagalan biasanya kita ngapain teman-teman? Kalau udah gagal berarti kita harus bangkit dan menjadikan kegagalan itu sebagai bahan evaluasi teman-teman ya. Kita lihat dulu yang A ini, kalau hanya merenung berarti tidak ada solusi teman-teman ya, hanya merenung. Kita eliminasi, dia tidak tahu merenung apakah merenung untuk berevaluasi atau merenung untuk meratapi kegagalan, kita nggak tahu teman-teman ya, tidak ditekankan. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian yang B mengevaluasi diri dan segera bangkit, ini kita keep dulu teman-teman. Yang C menganggap ini kemalangan, ini juga tidak ada solusi teman-teman ya, merenung dalam kesedihan juga ini. Jadi ini kita eliminasi. Yang D saya meminta atasan untuk mengoreksi saya. Nah ini dia meminta atasan untuk mengoreksi ya, kita keep dulu nggak apa-apa teman-teman. Kemudian yang E saya menganggap belum rezeki, ini juga kita eliminasi karena tidak ada solusi. Sekarang antara B dan D teman-teman, apakah kita mengevaluasi diri dulu dan kemudian bangkit, atau kita meminta orang lain untuk mengoreksi diri kita gitu teman-teman. Tentunya kalau Mimin lebih ke yang B teman-teman ya. Jadi kita mengevaluasi dulu diri kita sendiri, kemudian segera bangkit, dibandingkan dengan kita meminta orang lain untuk mengoreksi diri kita gitu teman-teman. Itu menurut Mimin ya. Kalian boleh beda pendapat, boleh juga pilih yang D. Kita boleh beda pendapat teman-teman ya. Sertakan alasan kalian jika kalian ingin berkomentar jawaban nomor 9 ini yang tepat itu yang mana teman-teman. Oke. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi teman-teman. Kita lanjut dulu ke soal nomor 10. Anda diminta menjadi salah satu utusan untuk mengikuti seminar pendidikan. Saat acara seminar berlangsung, salah satu pemateri menggunakan bahasa Inggris. Anda tidak terlalu mahir berbahasa Inggris. Sikap Anda adalah A. Diam menyimak meskipun tidak paham, B. Memilih mengerjakan hal lain yang lebih bermanfaat, C. Menanyakan beberapa arti yang tidak saya pahami pada rekan di samping saya, D. Membuka aplikasi translate bahasa online yang dapat membantu saya, atau E. Memainkan handphone saya untuk menghilangkan jenuh. Oke, jawaban yang mana teman-teman? Kalian boleh ikut menjawab atau pause dulu video ini, boleh juga teman-teman. Jika sudah kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini berbahasa Inggris ya. Anda tidak terlalu mahir berarti ada yang dipahami, ada yang tidak dipahami teman-teman. Gimana sikapnya? Yang A diam menyimak,
Jadi meskipun dia nggak ngerti, dia menyimak, ini tidak ada solusi yang diberikan, hanya menyimak saja kita eliminasi. Kemudian memilih mengerjakan hal lain berarti ini dia hilang fokus ya, tidak fokus pada seminar pendidikan, maka kita eliminasi saja. Kemudian menanyakan beberapa arti yang tidak saya paham pada rekan di samping saya. Ini kita keep dulu. Kemudian ini memakai aplikasi online. Ini kita keep. Kemudian memainkan handphone saya untuk menghilangkan jenuh. Ini kita eliminasi saja teman-teman ya. Oke, antara C dan D mana yang lebih tepat teman-teman? Oke, kalau menurut Mimin yang lebih tepat itu yang D teman-teman ya. Jadi kita mandiri dulu teman-teman, mandiri dengan membuka translate bahasa online dibandingkan dengan menanyakan kepada orang lain, karena mereka juga belum tentu paham ya, meskipun mungkin mereka paham dan bisa bertanya, tapi itu tentu akan menghilangkan konsentrasi mereka ya teman-teman ya. Selama masih bisa mengerjakan sendiri ya kerjakan sendiri terlebih dulu, itu menurut Mimin teman-teman. Jika menurut kalian berbeda boleh. Jadi kalau menurut Mimin yang nomor 10 ini poin yang paling banyak itu ada di D, yaitu poinnya 5. Sedangkan poin 4 itu ada di C teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Siswa-siswa Anda terlibat pertengkaran yang dipicu akibat saling menyinggung warna kulit dan budaya. Sikap Anda adalah A. Melerai mereka dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. B. Melerai mereka dan memanggil wali mereka. C. Melerai mereka dan menghukum mereka keliling lapangan. D. Melerai mereka dan membawa mereka untuk disidang oleh para guru. Atau E. Melerai mereka dan memberikan skorsing. Silakan dijawab teman-teman. Jika sudah, yuk kita jawab bareng-bareng. Lihat di sini ada pertengkaran, sikap kita adalah bagaimana teman-teman sebagai seorang guru. Ini semuanya melerai teman-teman ya, sudah positif melerai, tapi di sini lanjutannya apa? Oke, kalau yang A ini mengedukasi, kemudian kalau yang B ini langsung memanggil walinya, ataukah menghukum mereka keliling lapangan. Nih kalau menghukum langsung saja eliminasi teman-teman. Yang D membawa mereka untuk disidang, ini boleh kita keep dulu. Kemudian yang E memberikan skorsing, ini langsung dihukum dengan skorsing teman-teman, kita eliminasi saja. Nah sekarang kita lihat mana jawaban yang lebih tepat, apakah kita memberikan edukasi tentang perbedaan, ataukah langsung memanggil walinya, ataukah yang D langsung membawa mereka untuk disidang oleh para guru. Di sini kalau menurut Mimin yang lebih tepat dan lebih lebih memberikan pendidikan kepada anak-anak atau siswa-siswa itu yang A teman-teman ya, melerai mereka dan mengedukasi mereka tentang perbedaan gitu teman-teman ya. Jadi tidak langsung dihukum, tidak langsung juga disidang. Jadi yang paling awal kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada mereka gitu teman-teman. Jadi menurut Mimin jawaban yang paling tinggi di sini adalah yang A. Gitu teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 12. Anda berhasil naik jabatan. Sikap Anda A. Puas dan merasa lega. B. Bersyukur dan terus meningkatkan prestasi saya. C. Berharap tahun depan naik jabatan lagi. D. Merasa kurang percaya diri karena saya termasuk karyawan baru. Atau E. Biasa saja, saya sudah menduganya. Oke teman-teman, kalau kalian naik jabatan, reaksinya gimana? Puas dan merasa lega. Ini kita keep dulu, kita lihat yang B. Bersyukur dan terus meningkatkan prestasi. Nah, ini ada tindak lanjutnya ya. Terus meningkatkan prestasi ini adalah tindak lanjut teman-teman. Kalau puas dan merasa lega ya udah sampai di sana saja. Jadi yang A ini bisa kita eliminasi karena poin B lebih tinggi menurut Mimin. Kemudian yang C berharap tahun depan naik jabatan lagi. Ini boleh harapannya naik jabatan lagi, tapi tidak ditekankan tindak lanjutnya apa teman-teman. Sedangkan yang B ini masih ada ya tindak lanjutnya, yaitu meningkatkan prestasi. Jadi yang C ini bisa kita eliminasi. Yang D merasa kurang percaya diri ini negatif, kurang percaya diri, kita eliminasi saja. Kemudian yang E biasa saja, saya sudah menduganya. Ini kalimatnya agak-agak seperti menyombongkan diri teman-teman ya. Jadi kita eliminasi saja teman-teman. Jadi jawaban nomor 12 ini menurut Mimin adalah yang B teman-teman ya. Bersyukur dan terus meningkatkan prestasi gitu teman-teman. Ada penekanannya di sini teman-teman ya. Terus meningkatkan prestasi. Ini jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 13.
Anda diutus mengikuti pelatihan tingkat nasional. Para peserta berasal dari berbagai daerah yang memiliki berbagai latar belakang budaya, pendidikan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Sikap Anda A. Berusaha berhati-hati dalam bersikap agar tidak menyinggung peserta lainnya. B. Lebih banyak diam dan tidak bersemangat. C. Menjadi diri sendiri dan bertindak tanpa menyinggung peserta lain. Kemudian yang D. Tidak percaya diri dan mengikuti aturan kelompok saja. Atau E. Pasrah dan mendukung semua pendapat peserta lain. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ini ada perbedaan yang melihat keberagaman ya teman-teman ya. Ada latar belakang budaya, pendidikan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi pilihan yang mana teman-teman menurut kalian? Kita lihat dulu. Kalau yang ini berusaha berhati-hati dan bersikap agar tidak menyinggung. Ini kita keep dulu. Yang B lebih banyak diam dan tidak bersemangat. Ini negatif teman-teman. Tidak bersemangat kita eliminasi. Kemudian yang C menjadi diri sendiri dan bertindak tanpa menyinggung peserta lainnya. Oke, kita keep. Kemudian yang D tidak percaya diri. Ini sudah langsung saja eliminasi. Tidak percaya diri. Dan yang E pasrah dan mendukung setiap pendapat peserta lain. Ini langsung mendukung setiap pendapat peserta lain padahal belum tentu itu sesuai dengan pendapat kita ya. Ini kita eliminasi saja teman-teman. Oke, sekarang antara yang A dan yang C. Apakah ini sama-sama tidak menyinggung teman-teman ya? Agar tidak menyinggung dia juga bertindak tanpa menyinggung sama. Yang bedanya di sini kalau yang A berusaha berhati-hati, kalau yang C menjadi diri sendiri. Tentu kalau menurut Mimin itu yang lebih banyak poinnya yang C teman-teman. Ini baik berusaha berhati-hati tapi kita merasa gimana ya, nanti kalau bersikap kalau terlalu berhati-hati itu bisa menjadikan kita sebagai orang lain, jadi tidak menjadi diri kita sendiri. Sedangkan yang C ini tetap menjadi diri sendiri dan bertindak tanpa menyinggung peserta lain. Jadi nomor 13 ini menurut Mimin yang paling tinggi itu adalah yang C poinnya ya. 5, sedangkan A ini poinnya 4 teman-teman ya. Gitu teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 14. Saudara ipar Anda membalas chat dari seseorang saat acara makan malam keluarga berlangsung. Sikap Anda A. Membiarkannya membalas chat. B. Menegurnya karena sedang makan. C. Memilih berbincang dengan anggota keluarga yang lain. D. Tidak peduli dan melanjutkan makan. Atau E. Setiap orang berhak memilih kegiatan yang diinginkan. Oke, orang sedang membalas chat saat acara keluarga ya, acara makan. Yang A membiarkannya membalas chat, kalau Mimin nggak apa-apa ini kita keep. Kenapa? Karena itu hal yang biasa ya teman-teman ya, membalas chat sambil pegang HP ketika acara makan. Teman-teman kita juga tidak bisa melarang orang lain untuk membalas chat, siapa tahu penting gitu teman-teman ya. Kemudian yang B menegurnya. Ini kita eliminasi teman-teman ya. Menurut Mimin tidak usah ditegur karena ini hanya membalas chat. Dan yang C memilih berbincang dengan anggota keluarga lain. Ini juga nggak apa-apa ya, tapi tidak memberikan solusi kepada apa tanggapan kita terhadap orang yang membalas chat ya teman-teman ya. Ini dia langsung memilih berbincang dengan anggota lain. Ini kita eliminasi ya. Kemudian yang D tidak peduli dan melanjutkan makan. Ini juga membiarkan mereka membalas chat intinya, tapi kalimat tidak peduli ini menurut Mimin lebih banyak poinnya yang A teman-teman, jadi kita eliminasi. Kemudian yang E, setiap orang berhak memilih kegiatan yang diinginkan. Nah ini juga benar kalimatnya, tapi tidak ditekankan apakah dia setuju dengan membalas chat atau tidak gitu teman-teman. Jadi yang menurut Mimin nomor 14 ini lebih banyak poinnya yang A. Jadi kalau ada orang yang membalas chat saat acara makan, ya udah kita biarkan saja dia membalas chat gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Sekolah baru saja dimulai setelah libur panjang pasca UAS. Anda mendapatkan amanah sebagai wali kelas 10A. Anda menyadari seorang siswa kelas 10A bernama Maya tiba-tiba menjadi seorang yang pendiam. Padahal sebelumnya ia adalah anak yang periang dan selalu ceria. Sikap Anda A. Menanyakan keadaannya, mungkin ia sakit. B. Mengajaknya berbicara empat mata agar ia bisa lebih terbuka. C. Melihat perkembangannya sampai 3 hari ke depan. D. Bertanya pada teman-temannya. Atau E. Menelpon orang tuanya.
Oke, seperti biasa teman-teman, karena nomor 15 ini adalah soal kita yang terakhir, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar jawaban kalian apa, A, B, C, D, atau E, dan sertakan alasan kalian kenapa kalian memilih jawaban tersebut, oke? Terima kasih untuk partisipasi kalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like kalian, komen juga, dan jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar Mimin semakin semangat untuk buat prediksi terbaru lainnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian, oke? Terima kasih teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.